Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani. Dan hari ini kita akan belajar kelanjutan vektor yang keempat atau part keempat, yaitu perbandingan vektor. Apa perbandingan vektor itu? Langsung saja saya berikan ilustrasi ya, biar kalian lebih paham dan mengerti tentang perbandingan vektor. Misalkan diketahui koordinat titik A dan B, dan titik P adalah ruas garis pada AB atau perpanjangannya dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Jadi titik P ini adalah di tengah-tengah antara titik A dan titik B dengan perbandingan vektor AP dan vektor PB M banding N. Nah, jika ada dua kedudukan P ini terhadap ruas AB, maka kemungkinannya ada dua. Jadi bisa menjadi dua gambar. Apa saja gambarnya? Gambarnya misalkan gambar yang pertama, misalkan ini titik A, ini titik B, dan ini O. Maka ini jika ditarik garis, nah dan kita tarik garis tengah di sini. Ini kita misalkan titik P. Nah, ini adalah M, ini adalah N. Misalkan ya. Ini vektor A, ini vektor B, dan ini vektor P. Nah, ini adalah gambar yang pertama yang memungkinkan gambar P ada di ruas garis AB. Kemudian bagaimana gambar yang kedua? Gambar yang kedua ini jika P-nya membagi AB di dalam. Jadi membagi AB-nya di dalam ya. Bagaimana jika di luar? Ya, jadi satunya ada P-nya membagi AB di luar. Jika ada dua garis seperti ini, kemudian ini kita tarik garis. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, ini adalah vektor O, dan ini vektor P. Nah, ini adalah vektor P ini membagi AB di luar AB ya. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor P. Jadi ini adalah M ya, ini adalah N. Jadi jarak A ke P itu M, jarak B ke P adalah N ya. Ini adalah dua gambar yang memungkinkan dari perbandingan vektor. Jadi perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N ini bisa digambar menjadi dua gambar seperti berikut. Jika gambar yang pertama adalah P membagi AB di dalam, dan gambar yang kedua, P ini membagi AB di luar AB. Nah, sekarang bagaimana jika menentukan rumus untuk perbandingan dalam bentuk vektor? Jika P ini membagi AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M dibanding N, maka vektor posisi P ini bisa dihitung dengan rumus seperti berikut. Vektor P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Tapi itu jika P-nya membagi AB. Tapi jika P-nya merupakan titik tengah, mohon maaf ini tengah teman-teman ya. Ini titik tengah AB ya. Maka rumus yang dipakai adalah vektor P sama dengan vektor A plus vektor B dibagi 2. Nah, itu adalah rumus perbandingan dalam bentuk vektor. Kemudian, selanjutnya, bagaimana jika perbandingan vektor ini dalam bentuk koordinat? Nah, jika P ini membagi AB dalam perbandingan AP banding PB sama seperti tadi, sama dengan M banding N, bisa digambarkan dua vektor dalam bentuk koordinat. Nah, misal seperti berikut. Ini titik A, ini titik B. Misal titik P ini terletak di tengah-tengah seperti berikut, maka ini merupakan panjangnya M, ini merupakan panjangnya N. Itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, nah ini adalah jika P ini membagi AB di dalam, maksudnya di tengah-tengah ya. Tapi jika P-nya membagi di luar, misalkan ini adalah A, ini adalah B, kemudian ini adalah titik P, maka
ini adalah besarnya M atau panjangnya M, dan ini adalah panjangnya N. Ini adalah P jika membagi AB di luar, ya. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan rumus perbandingan vektor pada koordinat bidang ruang dimensi 2? Maka, misalkan titik P ini terletak di titik X, P, dan YP, dan membagi garis yang melalui titik A, misalkan di X1 dan Y1, dan titik B, misalkan X2 dan Y2. Dengan perbandingan AP dibanding PB sama dengan M banding N. Maka untuk rumusnya adalah XP ini, jadi untuk koordinatnya XP sama dengan M dikali X2. Jadi M ini besarnya perbandingan dikali besarnya B atau titiknya B, yaitu X2, ditambah N ini dikali X-nya A dibagi M ditambah N. Itu untuk XP. Kemudian untuk mencari YP sama dengan M dikali Y2, ya, ditambah N dikali Y2, mohon maaf Y1, dibagi M ditambah N. Kemudian jika P ini merupakan titik tengah, kalau tadi P-nya membagi ya, sekarang jika di titik tengah AB, maka rumus yang dipakai adalah XP sama dengan X2 ditambah X1 dibagi 2. Untuk YP sama dengan Y2 ditambah Y1 dibagi 2. Itu rumus untuk koordinat bidang ruang dimensi 2. Selanjutnya, bagaimana jika ruang itu, mohon maaf, koordinatnya terletak di ruang dimensi 3? Maka, titiknya pasti ada 3 teman-teman ya, yaitu XP, YP, dan ZP. Maka, untuk mencari rumus ini, ada titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Perbandingannya masih sama teman-teman ya. AP banding PB sama dengan M banding N. Maka kita harus mencari satu-satu. Jadi ada 3 nanti ini. Maka untuk mencari XP sama seperti tadi, M dikali X2 ditambah N X kali X1, ya, dibagi M N. Nah, untuk mencari YP sama M kali Y2 tambah NY kali Y1 bagi MN. Untuk mencari ZP sama dengan M kali Z2 ditambah N kali Z1 dibagi MN. Itu untuk X, Y, XP, YP, dan ZP. Jika P ini merupakan titik tengah teman-teman, jika P ini merupakan titik tengah, maka rumus yang dipakai untuk XP adalah sama seperti tadi, X2 ditambah X1 dibagi 2. Kemudian untuk YP, Y2 ditambah Y1 bagi 2. Kemudian untuk YP sama dengan Z2 ditambah Z1 dibagi 2. Itu adalah rumus untuk koordinat bidang ruang dimensi 3. Baiklah, selanjutnya, karena tadi kalian sudah belajar tentang materi dan rumusnya, sekarang kita belajar tentang contoh soal perbandingan vektor. Misalkan diketahui contoh soal seperti berikut. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A, 2, min 2, dan 1. Kemudian vektor B, 1, 0, dan min 3. Dan terakhir C adalah di koordinat 1, 5, dan 2. Titik K ini berada pada BC. Sehingga vektor BK dibandingkan vektor KC sama dengan 2 banding 1. Dan titik L terletak pada titik CA, sehingga vektor CL banding vektor LA sama dengan 1 banding 2. Jika M ini adalah titik tengah dari AB, tentukan koordinat titik K, titik L, dan titik M. Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, kita lihat dulu perbandingan yang pertama. Perbandingan yang pertama adalah vektor BK banding vektor KC sama dengan 2 banding 1. Kita tulis di sini. Maka masih ingat rumus yang kita pelajari barusan? Maka kita harus mencari XK. Jadi XK ya, kita lihat XK karena K-nya yang ada di tengah ini ya. Maka kita ambil perbandingannya ini tadi M, maka 2 dikali apa? Dikali C. C-nya mana? Ini, XC ya. Kemudian plus 1, dari mana 1? Dari sini, dikali XB, karena ini B. Nanti di sini. Dibagi 2 plus 1 dari mana? Dari perbandingannya, 2 ditambah 1.
Kemudian kita masukkan nilai XC dan nilai XB. Sehingga 2 dikali XC-nya sama dengan berapa? Di sini, 1. Kemudian tambah 1 dikali XB. XB-nya berapa? Juga 1 sama. Sehingga tinggal kita kalikan. 2 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2 tambah 1. 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Mudah ya. Kemudian bagaimana untuk mencari YK sekarang? Maka sama. Kita lihat perbandingannya. 2 ini kali YC. Ya, ditambah 1 ini dikali YB. Jadi ini punyanya C, maka harus dikali ke sini, ini dikali ke sini. Ya, bisa ya? Saya gini ya. Jadi yang ini dikali ke sini, ke C, yang satu ini dikali ke B. Oke ya. Sehingga menjadi rumus seperti ini. 2 dikali YC, karena pertanyaannya C, kemudian plus 1 dikali YB, karena pertanyaannya YB, per 2 ditambah 1. Kemudian tinggal kita masukkan YC-nya sama dengan berapa? YC ini, ya, 5. Kemudian YB-nya kita ganti jadi berapa? YB-nya 0 di sini. Sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10. 1 dikali 0 sama dengan 0. Maka 10 ditambah 0 sama dengan 10. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga ini menjadi 10 per 3. Karena 10 dibagi 3 tidak bisa dibagi, maka kita jadikan pecahan campuran ya. Masih bisa untuk menghitung pecahan campuran. Caranya bagaimana? Maka 3 ini dikalikan berapa supaya mendekati 10? Dikali 3. 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Kurang berapa ke 10? Kurang 1. Sehingga pembilangnya 10. Bisa ya? Yang terakhir sekarang kita mencari ZK. Maka sama. 2 dikali ZC, kemudian 1 dikali ZB per 2 tambah 1. ZC-nya sama dengan berapa di sini? ZC sama dengan 2, ZB sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Maka tinggal kita masukkan 2 dikali 2 ditambah 1 dikali negatif 3. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. 4 tambah negatif 3 sama dengan 1. Maka 1 per 3. Udah teman-teman ya. Sehingga koordinat dari titik K adalah 1 dari sini, kemudian koma 3/3 dari sini, ya, koma 1/3 dari sini. Udah teman-teman ya. Itu adalah koordinat untuk titik K. Kemudian selanjutnya kita mencari koordinat titik L. Maka kita lihat perbandingan di soal di mana ada titik L di sini, yaitu vektor CL banding vektor LA sama dengan 1/2. Kita tulis di sini. Maka sama seperti tadi, karena kita mencari vektor L, maka nanti yang dikalikan adalah 1 dengan A, kemudian 2 dengan C, teman-teman ya. Maka ini menjadi XL sama dengan 1 dikali XA ditambah 2 dikali XC per 1 tambah 2. XA sama dengan berapa? 2. XC sama dengan berapa? 1. Maka ini menjadi 1 dikali 2 tambah 2 kali 1 per 3. Dari mana 3? 1 tambah 2. Ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka dijumlahkan sama dengan 4 per 3. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/3. Karena 3 kali 1, 3. Kurang ke 4 ditambah 1. Bisa ya? Kemudian kita mencari YL. YL. Maka sama seperti XL tadi. 1 dikali YL. Mohon maaf, ini YA harusnya ya. Saya ganti. Ini YA. Oke. Kemudian 2 dikali YC. Nah, ini YC. Oke. Maka kita lanjutkan. YA sama dengan berapa? Negatif 2. YC sama dengan berapa? 5. Maka tinggal kita masukkan. 1 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali 5. Per 3 dari 1 tambah 2. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. 2 ditambah 10 sama, 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga negatif 2 tambah 10 sama dengan 8/3.
Kita jadikan pecahan campuran menjadi 2 per 3. Karena 3 kali 2 sama dengan 6 kurang 2 untuk menjadi 8. Jelas ya? Satu lagi terakhir, untuk mencari ZL. Untuk mencari ZL, nah ini cara lagi nih. Maka kita mencari 1 dikali ZA, ya. Ini A. Kemudian 2 dikali ZC. Nah, gini ya. Ini tadi A. Oke. Ini A. Maka kita lihat ZA sama ZC. ZA sama dengan 1, ZC sama dengan 2. Maka ini bisa menjadi 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka dijumlahkan sama dengan 5 per 3. Ya, 5 per 3 kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 2 per 3. Nah, jadi untuk koordinat titik L adalah, nah sekarang kita lanjutkan untuk mencari titik M yang terakhir ya. Bagaimana untuk mencari titik M? Titik M ini adalah titik tengah dari AB. Kita lihat di sini. Titik M adalah titik tengah dari AB. Maka untuk mencari titik tengah rumusnya XA ditambah XB dibagi 2 untuk mencari XM. XA tadi kan kita sudah ketemu ya. Ini XA-nya, ini XB-nya ya. Sehingga ini mencari sama dengan 2 ditambah 1. Dari sini tambah ini. 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Kita jadikan pecahan campuran teman-teman menjadi 1 per 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan mencari YM. YM maka sama dengan YA ditambah YB per 2. YA itu sama dengan min 2, YB sama dengan 0. Maka min 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Ya. Yang terakhir adalah ZM. Maka rumusnya ZA ditambah ZB bagi 2. ZA sama dengan 1, ZB sama dengan negatif 3 per 2. 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Sehingga koordinat untuk titik M-nya adalah 1,5, min 1, negatif 1. Mudah teman-teman ya. Nah, karena kalian sudah mempelajari materi dan contoh soal tentang perbandingan vektor, maka selanjutnya adalah kalian harus melatih skill ya. Karena tidak bisa matematika hanya mendengarkan saja, tapi harus dilatih. Maka silakan dikerjakan latihan soal berikut. Yakin bahwa kalian pasti bisa ya. Jika ada masalah boleh ketik di kolom komentar apa yang menjadi kendala kalian dalam mengerjakan latihan soal berikut. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like, kemudian share juga kepada teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan tentang belajar matematika. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.